Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Hafiz dan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai tugas mingguan dari Cika 2 dengan modul 2 yaitu pengujian metode hipotesis. Dan kali ini kita akan mengerjakan dengan 5 soal berbeda dengan 4 soalnya yaitu soal esai dan satu soalnya mengerjakan dengan tutorial RStudio. Jadi yang pertama yang nomor satu yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Uji hipotesis sendiri yaitu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu klaim tentang parameter populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Secara sederhana, uji hipotesis membantu untuk membuat keputusan ilmiah dengan membandingkan dugaan awal yaitu H0 dengan bukti dari data yang ada. Dengan pengertian di sini, hipotesis nol yaitu H0, perdagangan awal dengan yang diasumsikan dengan benar. Terus hipotesis alternatif yaitu H1, pernyataan pernyataan tandingan dengan uji coba kebenarannya. Dengan ini yaitu referensi dari jawabannya dengan jurnal ini. Lalu yang nomor 2-nya, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Langkah-langkah di sini yaitu terdapat 7 langkah, yaitu merumuskan hipotesis dengan menentukan H0 dan juga H1, lalu menentukan tingkat signifikansi A, yaitu A. Nah, terus selanjutnya memilih uji statistik, selanjutnya menghitung nilai statistik uji dari data sampel, terus menentukan daerah kritis atau rejection region, terus selanjutnya membandingkan hasil uji dengan daerah kritis yaitu p-value, terus yang terakhir membuat keputusan menolak atau menerima dengan hipotesis sebelumnya yaitu Hanan. Lalu yang nomor 3, jelaskan perbedaan antara level test, rectal test, dan juga total test. Yang pertama yaitu total test, yaitu uji dua arah yang digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa adanya perbedaan tanpa arah signifikan, yaitu H1 sama dengan P atau tidak sama dengan I0. Daerah penolakan H0 terletak di kedua titik tersebut sisi divisi. Lalu untuk laktalitasnya di satu arah dari arah kiri digunakan hipotesis alternatif menyatakan nilai parameter lebih kecil daripada nilai tertentu. H1 lebih kecil lebih kecil dari H0. Daerah penolakannya terletak di sisi kiri distribusi. Dan untuk laktalitasnya juga kurang lebih sama seperti yang di bagian arah kiri, cuman ini berkebalikannya yaitu lebih besar. Nah, untuk yang nomor 4-nya, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh penerapannya, yang pertama yaitu uji hipotesis sering digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dari berbasis data. Contohnya, di bidang pendidikan seorang guru ingin mengetahui apakah metode pembelajaran berbasis proyek lebih efektif dibandingkan metode ceramah tradisional. Menurut tersebut, perumusan hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai siswa tersebut di antara dua metode tersebut. Dan hipotesis alternatif satu bahwa pernyataan di dua metode tersebut terdapat perbedaan. Setelah dilakukan pengujian dengan data nilai mahasiswa atau mahasiswa dengan melakukan pengumpulan data, hasil yang didapatkan menunjukkan apakah metode baru benar-benar lebih baik daripada metode ceramah. Rapat tradisional. Lalu yang contoh lainnya seperti itu,
Ketika seorang dokter ingin menguji efektivitas obat herbal baru yang terhadap tekanan darah dengan komplikasi hipertensi. Hipertensi 0 menyatakan bahwa obat herbal tidak berpengaruh terhadap tekanan darah. Sedangkan hipertensi subselektif menyatakan bahwa obat herbal dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan. Dengan melakukan uji hipotesis terhadap data hasil pengobatan pasien, dokter dapat memutuskan apakah obat tersebut layak digunakan sebagai terapi tambahan. Nah, untuk yang nomor terakhir itu, sebuah pabrik tentu ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Standar yang Standar pada kandungan protein adalah 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel, diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasi yaitu 2,8 gram dengan tingkatan signifikan yaitu 1%. Lakukan ujian hipotesis dengan detail. Nah, jadi yang nomor 5 itu jawabannya harus dikerjakan dengan software SDBio. Nah, jadi yang ini saya sudah menginputnya dengan metode Lifestyle. Nah, untuk nolnya itu 18 sama dengan nilai. Nah, terus yang untuk H1-nya nilai itu lebih kecil dari 18, yaitu 16,8. Nah, untuk M-nya itu 18. Untuk kandungan proteinnya, X-bar-nya itu yaitu yang sebelumnya 16,8, sigma-nya itu deviasinya, nah, terus untuk N-nya itu jumlah sampelnya. Nah, terus kita tinggal mencari nilai statistik uji data dengan sintaks seperti ini. Nah, terus tinggal di input aja di run untuk mencari standar kritisnya. Kita langsung saja di run aja. Nah, untuk hasilnya sudah keluar. Untuk nilai statistik ujinya keluar yaitu min 0,3333 dan untuk nilai kritisnya yaitu min 2,332 min 0,3226,348. Dan ini untuk hasil lahirnya, dan kurang lebih kesimpulan yang diambil yaitu terdapat benar yaitu susu bubuk tersebut mengalami penurunan untuk kadar protein yang dari tahun sebelumnya. Nah, kurang lebih sekian dari tutorial saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.